Selamat pagi untuk kita semua. Salam budaya Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan mengulas sebuah karya seni daerah yang berasal dari Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dikutip dari sebuah website kompasiana.com. Apa sih itu pasola? Untuk mengetahui lebih jauh tentang pasola ini, mari kita simak video berikut ini. Pasola sebagai suatu atraksi perang tradisional yang dilakukan oleh para laki-laki patriot Sumba tempo dulu dengan menggunakan kuda sambil melemparkan atau melesakkan tombak ke arah lawan. Pasola bukanlah perang sungguhan, tapi hanya merupakan simulasi rekonstruksi daur ulang gaya perang masa lalu. Sebagai suatu simulasi perang, maka pasola sudah lebih bersifat hiburan massal, sehingga tombak yang dipakai tidak boleh tajam tapi harus tumpul. Karena tombaknya tumpul, maka disebut lembing. Masyarakat Kodi menyebutnya kapudda atau karingga, sedangkan masyarakat Wanukaka, Lamboya, dan Gaura menyebutnya sola. Event pasola tersebut berlangsung harus sesuai dengan momentumnya yang ditetapkan oleh otoritas penyelenggara tradisi Nale, yaitu Rato Nale, imam adat khusus yang menata tradisi Nale. Arena lapang pasola pun sudah ditetapkan sejak nenek moyang mereka. Artinya, event pasola tidak bisa diselenggarakan kapan saja dan di tempat mana saja. Lalu siapa saja yang menjadi peserta pasola? Ya, para laki-laki yang sudah dewasa dan punya nyali besar. Mereka harus jago menunggang kuda dan melempar lembing dengan baik dari atas punggung kuda. Ketika waktu penyelenggaraan event pasola sudah tiba, maka arena lapang pasola akan didapati oleh beribu-ribu warga masyarakat yang berbusana adat. Tidak ada undangan, cukup dengan pengumuman di pasar-pasar rakyat. Warga masyarakat dengan sendirinya akan berbondong-bondong menuju arena lapang pasola. Para laki-laki yang menunggang kuda dan memangku lembing terbagi dalam dua kelompok regu atau pasukan sesuai pengelompokan parona kampung adat sejak nenek moyang mereka. Para laki-laki tersebut berbusana adat lengkap sehingga tampil layaknya pangeran. Kedua pasukan tersebut menempati sisi ujung arena lapang masing-masing. Kedua sisi arena lapang lainnya dipenuhi oleh warga masyarakat sebagai penonton. Pasola dipimpin atau di bawah komando langsung oleh Rato Nale. Sebelum pasola dimulai, Rato Nale mengumumkan kepada para peserta pasola untuk menaati larangan-larangan, yaitu membawa masalah dan dendam pribadinya
menggunakan lembing yang tajam, melempar lawan yang jatuh dari kuda dan lawan yang telah membelakang. Peserta juga dilarang membawa pulang lembing ke rumahnya. Artinya, dalam pasola harus menjunjung tinggi sportivitas. Sebagai tanda resmi dimulainya pasola, Makandara Nale, kuda Nale dengan tanda khusus di atas kepalanya yang disebut wuluhoro atau mahkota dan ditunggang oleh orang kepercayaan Ratonale, dipacu memasuki arena lapang pasola didampingi oleh beberapa ekor kuda sebagai dayang-dayangnya. Kuda Nale ini tidak mengelilingi arena lapang, tapi hanya melintasi sekali saja secara bolak-balik dan langsung kembali ke Parona. Serta-merta setelah kuda Nale meresmikan dimulainya pasola, maka derap kaki kuda bergemuruh di arena lapang pasola yang diikuti oleh pekikan khas penyemangat dari para penonton yang membahana. Pekikan para kaum laki-laki dinamakan Kayo Kongo dan kaum perempuan disebut Kaghilikingo. Pekikan-pekikan ini seperti bara yang membakar semangat para peserta pasola supaya tampil gagah berani di arena lapang. Para peserta pasola dari masing-masing pasukan, baik sendiri maupun bersama beberapa kawan, memacu kudanya dengan mengambil haluan kanan dan sampai di tengah arena lapang, memutar melingkar ke kiri untuk kembali di kelompok pasukannya. Pada saat bertemu secara berhadapan di tengah arena lapang itulah para peserta pasola melesakkan lembingnya ke arah lawannya masing-masing. Lemparan lembing tersebut bisa melesat dan juga bisa mengenai sasaran. Mereka yang terkena lembing bisa jatuh dari punggung kuda, luka dan cedera. Bahkan ada yang juga yang buta karena matanya terkena lembing, dan tidak jarang juga ada yang sampai meninggal. Pada saat ada peserta yang terkena lembing, itulah suasana pasola makin ramai. Mereka yang terluka, termasuk yang luka parah, akan dilarikan di kampung adat Mbuku Bani untuk diobat secara adat. Lukanya diperciki atau disirami air dari guci, keramat atau suci oleh Ratonale. Biasanya luka bak akan segera kering. Konon tempo dulu langsung sembuh. Apakah ada hukumnya jika ada yang terluka, cedera dan meninggal dalam arena pasola karena terkena lembing? Hukum positif nasional tidak berlaku di arena lapang pasola. Mereka yang naas saat itu dipercaya karena mempunyai dosa saja dan menjadi urusan pribadi keluarganya. Jika suatu suasana pasola sudah semakin panas, emosional dan brutal, maka Ratonale akan segera menghentikannya. Hal ini ditandai pula dengan masuknya kuda Nale di arena lapang pasola. Dengan kehadiran kuda Nale tersebut, serta-merta semua peserta pasola langsung berhenti dan bubar. Demikian juga para penonton akan bubar dengan sendiri. Mereka akan kembali ke paronanya masing-masing untuk melangsungkan prosesi pakem adat lainnya yang masih tersisa dalam perayaan tradisi Nale.